Utara. Karena itu kalau orang tanya sebenarnya asal usulnya di mana, ya saya bilang agak rumit ya. Karena gini, kakek saya di masa Belanda dulu usia 8 tahun dibawa oleh orang tuanya ke Delhi dari Banten di Pandeglang. Tapi kakek itu tidak pernah pulang ke negeri asalnya, bahkan terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat sampai beliau termasuk kepala desa pertama setelah merdeka di Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak dari Serdang. Kemudian tahun 52 itu ditugasi oleh asisten Widana, sekarang camat, itu untuk membuka desa Payabakum yang sampai sekarang keluarga besar kami ada di sana. Jadi meskipun asal usulnya dari Banten, dari Jawa, tapi kita menyatu di sana, tidak kemudian eksklusif tertutup dan sebagainya. Dari keluarga itulah kami lahir, saya lahir. Ya, saya anak ketiga dari 3 bersaudara, tahun 1966 lahir. Kemudian SD, sepanjang SD saya di kampung Payabakum, desa Payabakum, Kecamatan Hamparan Perak di Serdang. Tamat SD saya melanjutkan sekolah ke pesantren At-Thayyibah namanya di Rantau Prapat. Sekarang sebenarnya masuk ke Labuan Batu Utara, Kecamatan 910 di Pinang Lombang namanya. Di sana saya tahun 78 sampai 82. Kemudian melanjutkan lagi belajar di Jawa Timur, di Bangil, di Pasuruan, Jawa Timur, tahun 83 sampai 86. Setelah tamat dari tingkat SLTA atau aliyah, saya melanjutkan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab ITIA Jakarta, tahun 86 sampai 88. Ya. Hanya sekedar numpang top, ya. Kawan sekelas saya diantaranya Ahmad Heriawan, yang mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode itu. Kemudian setelah itu pulang ke Jawa Timur, ngajar di sana di pesantren, sehingga dapat jodoh di sana, istri saya dari Bali. Ya, kemudian dari tahun 88 sampai 97 saya mengajar, 97 pulang ke Medan. Karena ada yang mengajak kerjasama merintis pesantren. Karena saya dari pesantren di Sumatera dan di Jawa diharapkan bisa ikut terlibat. Ternyata pesantren di Medan itu tidak berkembang, lalu kita bersama kawan-kawan merintis pesantren Al-Uswah namanya di Kuala Langkat. Sampai sekarang berkembang alhamdulillah, santrinya total sudah lebih 1.000 orang. Ya. Nah, jadi terus berkegiatan. Bersamaan dengan kegiatan itu masuklah masa reformasi, berdirilah partai-partai. Saya ikut ya di partai namanya Partai Keadilan waktu itu, yang kemudian pada tahun 2003 berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, ketika berpartai itulah saya tahun 2004 masuk ke DPRD Sumatera Utara, 2 periode sampai 2014. Di 2014 saya didorong kawan-kawan untuk ke DPD RI, ya, non partai. Tapi di 2014 itu dapat peringkat ke-6, padahal yang jadi 4. Ya sudah, saya berkegiatan yang lain. 2019 kawan-kawan dorong lagi. Ya alhamdulillah ketika itu dapat peringkat ke-3, ya, dapat 518.000 suara seluruh Sumatera Utara. Mulailah bertugas di 2019 sampai 2024. Di 2024 disuruh terus lagi, maka alhamdulillah bisa mendapat tetap peringkat ke-3 dengan perolehan suara 618 ribuan suara. Nah, jadi kalau terkait dengan Sumatera Utara, ya memang saya lahir, besar, sebagian kegiatan saya belajar di Sumatera Utara, tapi juga sempat belajar ke Jawa dan sebagainya, yang itu menjadi khazanah, ya, pengaya bagi kita untuk bersikap, mendekati masyarakat dan sebagainya. Dan kita, meskipun saya berdarah Banten, ya, dari Provinsi Banten kakek saya, tapi anak saya 6 itu sudah nikah, sudah berkeluarga 4. 2 itu orang asli Sumatera Utara, menantu saya Batak, ya. Yang pertama Margaritonga, yang keempat, yang ketiga, ya, yang ketiga itu Marga Harahap. Sementara menantu kedua dari anak laki-laki saya itu orang Padang, orang Payakumbuh, dan menantu keempat yang baru nikah beberapa bulan lalu itu dari Padang. Nah, jadi 2 Padang, 2 Batak gitu, ya, 2 Minang, 2 Batak. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak eksklusif secara etnis, meskipun saya silsilahnya dari Banten, istri saya dari Bali, Jawa campur Bali, tetapi menantu kita belum ada yang Jawa, belum ada yang Bali, 2 Batak, 2 Padang. Bagi kita tentu saja yang penting sama-sama membangun, ya, kehidupan kita dalam konteks
nasional kita, Indonesia kita, Sumatera Utara kita, sehingga sekarang nyaman-nyaman saja kita di DPD RI, baik itu dari segi agama maupun etnis, nggak ada masalah ya. Kebetulan kan dari 4 ini 3 bermarga ya, 1 Karo, 2 Batubara dan Siagian gitu ya. Saya sendiri yang tanpa marga. Tapi kami tidak ada sekat kok, biasa gitu ya. Nggak ada kendala dalam berkomunikasi, karena memang semangat Sumatera Utara ini menurut saya bagus sekali, yaitu kebersamaan. Bang, bagaimana Abang menjalani hidup di saat masa kecil remaja? Bagaimana ekonomi keluarga kedua orang tua ketika itu, Bang? Iya, saya anak petani. Orang tua saya itu ayah dan ibu di sawah, dan kami petani kecil ya, punya sawah tapi tidak luas, sehingga di antara hal yang membuat saya harus pindah ke Jawa itu karena ekonomi orang tua saya mandek gitu ya, waktu itu jualan roti mandek, sehingga saya berhenti dari pesantren di Labuan Batu Utara itu. Kemudian nekat setelah sekian bulan di Medan bekerja sama orang tua di mengurusi sawah dan sebagainya, nekat atas bantuan kakak ke Jawa. Jadi bonek menu nekat gitu ya. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan studi di sana, bahkan disuruh mengajar, sehingga dengan demikian kalau dari segi latar belakang keluarga kita ekonomi biasa, masyarakat kebanyakan, tetapi alhamdulillah kita bisa sekolah di tingkat SLTA, kemudian S1, bahkan saya selesai S2 dari USU.